juta beli motor besar, mobil. Karena Romi suka pakai mobil. Yang 1 miliar simpan di bank, bunganya mengalir. Malam-malam jalan mana JDS, jalan-jalan sore sama suami baru. Kuat pegangan di pantai. Suami baru nanya, mana makam suamimu yang lama? Saking kuat pegangannya, tak bisa tunjuk pakai tangan. Sana. Allah, mana hartamu tadi? Tinggal. Tapi 3.300.000 yang kau belikan bibit sawit, 3.300.000 yang kau belikan bibit korma, kau tanamkan di Barbate, mengalir dia. Sekolah anak-anaknya ke Mesir, balik anak itu berceramah, mengalir pahalanya macam tetesan embun di tengah gurun pasir. Yang kulit silakan, tak mau bersedekah tidak apa-apa, tapi kau akan mati dimakan cacing. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah ibu-ibu dari Polwan, polisi wanita pun pakai jilbab panjang. Mau nikah sama Polwan? Bisa keluar. Ada mahasiswa, saya tanya, kalian mau nikah sama siapa antara 3 nih? Yang pertama guru TK, yang kedua Polwan, yang ketiga lupa belas. Mau mana? Wah, kami mau sama Polwan lah Pak Ustaz. Kami bisa selamat, nanti kalau kena razia kami kan tak ditangkap. Mau istri Polwan, mau istri guru TK, mau istri guru, yang penting dia bisa mendidik anak menjadi anak-anak yang solehah, bukan somat. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tunkahul mar'atu li 4. Perempuan ini dinikahi karena 4. 5 liha karena dia kaya, wali asabiha karena keturunan baik-baik, wali jamaliha karena dia cantik, wali din karena agamanya. Kau kenapa nikah sama dia? Sebetulnya banyak perempuan yang mau sama saya Pak Ustaz. Kenapa itu yang kau nikahi? Dia yang cincin emasnya banyak Pak Ustaz. Nikah karena harta akan binasa. Bapak kenapa nikah sama dia? Cantik Pak Ustaz. Perempuan cantik tak lama. Perempuan paling cantik umur 25, puncaknya 25, 26, 27, 28, 29. Yang dulu imut-imut sekarang bunga, kuntum, mekar, harum, cantik, layu. Kuntum, mekar, harum, cantik, layu, kuning. Banyak suami tak siap istrinya lain, akhirnya itulah masuk plastik semua di badan. Hidung plastik, dagu plastik, silikon, suntik dagu, suntik hidung, cantik 2 bulan, dagu turun, hidung turun, pas macam monyet Kalimantan. Benar, nah itu hidung. Ternyata silikon kalau dimasukkan ke dalam daging, dia tidak menyatu dengan darah, akhirnya darah infeksi. Maka apa kata dokter? Hidungnya harus dipotong. Hidung dipotong gawat lah. Tenang, kita ada terapi lintah. Begantunglah 3 ekor lintah untuk menyedot nanah yang ada dalam. Itu pun lintah itu asal tempel jatuh. Asam katanya. Jangan operasi plastik. Ini sekarang banyak perempuan di wajahnya plastik semua. Dagu plastik, hidung plastik, pipi plastik. Sampai ini pun plastik, lentik plastik. Ada orang bakar sampah lain. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dunia mata, dunia kenikmatan, wa khairu mata'iha, sebaik-baik kenikmatan al-mar'atus salihah, istri yang salihah. Assalamualaikum Ustaz Somad. Waalaikumsalam. Ustaz masih ingat sama saya? Ingat. Kamu kan mahasiswa saya. Saya sudah tamat kuliah Pak Ustaz. Alhamdulillah. Saya sudah kerja Pak Ustaz, alhamdulillah. Tapi belum nikah Pak Ustaz, na'udzubillah. Tolong Ustaz carikan saya yang ada 4-4-nya Pak Ustaz. Kaya, cantik, bangsawan, taat beragama. Kalau ada 4-4-nya apa ibu kasih itu? Man talaba akhan bila aibin baqiya bila ahin.
Siapa yang mencari kawan yang sempurna, seumur hidup tak akan berkawan. Siapa yang mencari istri yang sempurna, seumur hidup tak akan berbini. Menikah bukan mencari kesempurnaan, tapi menutupi kekurangan. Dulu sebelum nikah memang kau cari siapa yang paling putih, siapa yang paling tinggi, siapa yang paling cantik. Tapi setelah nikah mulailah nampak kurang tinggi, kurang putih, kurang cantik, kurang kaya, kurang mancung, kurang. Maka pulang dari sini, jangan banyak salah jawab. Ini banyak orang ini banyak salah jawab. Ayah gimana jumpa sama mama dulu? Salah sambung. Mama jumpa sama ayah dulu di mana? Tangkapan situ. Jangan begitu. Mulailah dengan jawaban yang mengagumkan Allah. Gimana ayah jumpa sama ibu dulu? Aku tak pernah mencari ibu, ibumu tak pernah mencari aku. Allah mempertemukan. Apa kata si ibu dari jauh? So sweet, Pak. Begitu saudaraku. Alhamdulillah, dari laki-laki yang soleh, perempuan yang solehah, lahirlah orang-orang yang taat beragama, yang menjaga Aceh tetap menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin. Ini acara sebesar ini, kalau tidak ada kerjasama yang baik, acara ini kan bisa terselenggara karena Ustaz Somad. Mana bisa? Saya tak tahu di mana Banda Aceh, tak tahu bagaimana cara ke Aceh, siapa yang bawa, hotel di mana. Lalu yang bawa Ustaz kemari siapa? Ikatan Alumni Timur Tengah. Ketuanya kakak kelas saya di Darul Arafah Medan dulu, yang sekarang kebetulan menjadi ketua ikat sama-sama di Mesir. Di teleponnya saya, Ustaz Somad, ya bisa kita ke Aceh? Oke, I'm coming. Maka saya datang kemari. Sudah dibawa kemari, naik ke atas pentas. Ustaz bisa ceramah. Saya bisa ceramah karena teknisi mikrofon ini tak jahat. Coba kalau dia jahat, dipasangnya baterai bekas. Assalam. Alkat. Dan. Mereka ini tidak jahat. Coba kalau mereka jahat, dimatikan lampu. Tiba-tiba pas mau ceramah, mati lampu. Ada itu rekaman di YouTube, pas saya ceramah mati. Macam ceramah di depan hancur. Malam ini terang benderang, cantik, tak ada kekurangan satu apapun. Menengok lampu hijau, menengok payung-payung. Saya malam ini bukan rasa ceramah di Aceh, rasa ceramah di Masjid Nabawi. Allah rezeki kita sampai ke Masjid Nabawi. Berangkat sama istri, sama anak, insya Allah. Istri saya sudah meninggal, Pak Ustaz, diberikan Allah istri yang baru. Suami saya sudah meninggal, Pak Ustaz, dikasih Allah laki yang baru yang lebih ganteng dari yang lama. Takut menangis. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Habis 30 menit. 30 menit ke kanan, 30 menit di depan, 30 menit di samping. Jadi kesimpulan ceramah Ustaz malam ini apa? Yang pertama, jangan takut membuat maulid Nabi. Nanti habis maulid Nabi buat Isra Mi'raj, habis Isra Mi'raj buat menyambut Ramadan, habis menyambut Ramadan buat nuzul Quran, habis nuzul Quran buat halal bihalal, habis halal bihalal buat menyambut jamaah haji, habis menyambut jamaah haji buat menyambut tahun baru hijrah. Dalam rangka menyambut tahun baru hijrah, lomba Barzanji seprovinsi Nangro Aceh Darussalam, juara 1 berangkat ke umroh. Setuju? Duitnya dari mana? Al-jannatu wa na'imuha sadul liman yusalli wa yusallim wa yubarik alaihi. Allah Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Abtadi'ul imla Bismillatil aliyah mustadirra faydal barakati ala ma ana lahu wa aula. Masih ada Barzanji di Banda Aceh? Marhaban masih ada? Grup nasib masih ada?
Alhamdulillah. Kalau grup nasyid sudah punah, maka keyboard tunggal meraja. Anak nikah keyboard tunggal, pentasnya tinggi, penyanyinya rok pendek, yang nonton atu-atu menganga dua. Menengok artis menetes air mata, menengok bini menetes air liur. Kebalik. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tapi di Banda Aceh itu tidak akan ada. Di Naglo Aceh Darussalam tak akan ada. Nasyid masih ada. Ibu-ibu yang lagu nasyid lanjutkan. Lagunya Pak Ustaz? La Isra'il datang memanggil. Lagu itu dinyanyikan ketika pejabat-pejabat mau datang. Jadi kan dia mati. Janganlah mau disanjung-sanjung. Waktu saya acara sama bupati sama gubernur di satu daerah, pas kami mau datang, saya dengar suara mikrofon masjid. Janganlah mau disanjung-sanjung. Kalau masih saya kurang betul orang menyanyi. Ini kalau sampai pejabat tersinggung, APBN tak cair. Begitu sampai di masjid, saya mau nyari siapa yang nyanyi ini. Rupanya plastis. Ibu yang nyanyi-nyanyi nasyid lanjutkan. Cuman kalau masjidnya belum selesai, lagunya robak. Lagunya jangan lagi bila Israel. Ya dana, ya dana, ya dana, ya dana, ya dana, dana. Tak turun duit. Kenapa tak turun? Backing vokalnya salah. La 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 la. La la nanti tidak. Tak turun. Oh, kami tahu lah Pak Ustaz, itu lagu jadul, lagu lama Pak Ustaz. Tapi kan anak muda, yang muda-muda tetap lagu sekarang. Cewek. Siapa bilang? Katanya suara perempuan itu aurat Pak Ustaz. Katanya suara perempuan itu haram Pak Ustaz. Suara perempuan itu haram kalau lemah gemulai membangkitkan syahwat. Ustaz. Makanya jangan bergetar Ustaz itu mendengar suara. Oleh sebab itu tegas-tegas saja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Di mana nih? Banda Aceh. Salah sambung. Waalaikumsalam. Sebentar ya. La taqda'na bil qaul. Janganlah laki-laki, janganlah perempuan bersuara mendayu-dayu, mendesah-desah. Kenapa tak boleh? Ya tumallazi fi qalbihi marad. Ada laki-laki yang dalam hatinya penyakit. Ada laki-laki itu yang dalam hatinya penyakit. Kalau didengarnya suara lemah gemulai, dia langsung error. Tapi mendengar suara sholawat, ya asyiqal Mustafa abshir binailil muna. Kira-kira kalau ada anak gadis, ibu menyanyi nyanyi bila Israel, ibu nyanyi bila Israel, tiba-tiba ada bapak yang kata, mohon maaf Pak Ustaz, penafsu saya dengar lagu bila Israel. Kalau ada laki-laki penafsu mendengar lagu bila Israel, tolong ikat biar kami bawa malam. Capakan juga. Saudara yang dimuliakan Allah, Islam tidak memburu darah sedih. Makanya nanti buat lomba-lomba hari-hari besar Islam, lanjutkan. Anjing menggonggong kapilah berlalu, lanjutkan. Lalu kemudian yang kedua, ajarkan ke anak kita yang tak mengerti sejarah bahwa Aceh adalah negeri Islam, tapi tetap cinta negara kesatuan Republik Indonesia. Ulama dari Aceh, Dayak dari Aceh, Malikus Saleh dari Aceh, Syiatul Rahman Singkiri dari Aceh, Kanun Asasi dari Aceh, Bang Syariat, supaya dia jaga. Yang ketiga, jaga masjid, karena tembok tiang rahmat Allah ada di masjid. Jaga sholat berjamaah. Suami-suami yang soleh sholat di masjid, suami yang sholat di rumah, suami solehah. 4, jaga anak-anak kita dari zina. Jangan sampai kena narkoba. Jangan sampai bonceng sana, bonceng sini, bonceng sana, bonceng sini, gembok masuk angin-angin. Padahal hari pernikahan yang paling sakral, aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar sebetulnya cincin emas tunai. Selamat ya nak. Tapi hari itu menjadi hari
yang paling menyakitkan, marah karena anak hamil tuh kok. Mungkin anak itu salah, tapi kita juga salah luar biasa. Hamil dia Pak Ustaz. Yang mengizinkan dia jalan-jalan itu siapa? Yang memberikan motor siapa? Yang mengasih duit beli bensin siapa? Yang membelikan HP siapa? Saya Pak Ustaz. Sekarang hamil salah siapa? Salah Ustaz. Apa pula salah saya? Kok pikir efek anak hamil itu biasa? Nanti kan dinikahkan selesai Pak Ustaz. Tidak nikah selesai. Nikah anak hamil. Nanti kalau anaknya lahir, anak itu kalau lahir tidak boleh pakai pin bapaknya. Lalu pakai pin apa? Terserah, pin air mancur. Dua, anak pertama lahir laki-laki. Setelah itu lahir adiknya perempuan. Anak yang pertama laki-laki itu tidak bisa jadi wali bagi adiknya karena mereka saudara seibu. Saudara seibu tak bisa jadi wali. Tiga, mati bapaknya. Si anak tak dapat harta warisan karena tak ada hubungan nasab. Empat, ternyata anak pertama anak gadis cantik mau dipinang oleh anak lajang. Kau tak bisa menikahkan dia. Kau bukan walinya. Walinya siapa? Wali hakim Pak Kua. Ini anak saya Pak Ustaz. Rambutnya, darahnya sudah kami periksakan ke rumah sakit DNA. Ini positif anak saya. DNA tak laku Mas Bro. Salah saya apa? Kau mencoblos 10 kali hamil. Ini anak-anak gadis yang datang malam ini. Anak-anak gadis di Banda Aceh kalian dijaga. Ada tembok besi yang membuat kalian tidak boleh jumpa dengan laki-laki. Bukan karena kami garang, bukan karena kami marah. Kalian dijaga karena kami sayang pada kalian. Kalian anak gadis adalah timun. Kalian anak lajang adalah durian. Kalau sampai jumpa durian di sama timun, bonyum hancur kalian. Oleh sebab itu kami jaga kehormatan kalian. Kalau kami pergi ke pasar, ada apel yang dibungkus dengan plastik, diletakkan di dalam kotak.